Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita kuliah terakhir ya, yang ke-12 ini, menjelang ujian akhir semester ya. Menjelang ujian akhir semester. Coba kalian buka halaman 19 handout. Ya, halaman 19 handout, yaitu manusia ciptaan terbaik ya, judulnya yang poin 3. Manusia diciptakan di muka bumi merupakan bentuk yang sebaik-baiknya, diperlengkapi dengan akal, daya pikir, sehingga berguna untuk menganalisis sesuatu demi kemaslahatan hidup sebagai individu maupun komunal. Tuhan menciptakan manusia itu sebagai ciptaan yang paling baik dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sebab dia diperlengkapi dengan akal pikiran, ya, diperlengkapi dengan pikiran. Dengan pikiran itu dia bisa menganalisis, bisa menyimpulkan, ya, bisa memilih. Ya, dengan pikiran itu dia diberikan freedom of choice, ya, kebebasan untuk memilih. Ya. Nah, untuk apa dia memilih? Tentu tidak ada manusia yang ingin sengsara. Ya, ini kita bicara tentang sumber daya manusia ya. Tidak ada manusia yang ingin sengsara. Dia mesti ingin senang, ingin bahagia, ingin senang, ingin sejahtera. Ya. Nah, kalau dia tidak seperti itu, ya, berarti ada sesuatu yang salah dalam dirinya, dalam pengertian tidak normal. Nah, untuk kemaslahatan hidup baik sebagai pribadi maupun komunal. Maksudnya itu sosial ya, banyak orang, komunitas, baik sebagai pribadi maupun komunitas yang terdiri dari banyak orang. Katakan misalnya di rumah, itu komunal atau komunitas rumah tangga, ya. Tujuan manusia diciptakan untuk menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Sebagai wakil Tuhan, tentu manusia diminta atau berkewajiban untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang baik, berguna bagi dirinya, berguna bagi lingkungannya, dalam rangka pengabdian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Oleh karena itu, yang harus dia lakukan itu mesti kebaikan. Seharusnya begitu ya. Tapi dalam perjalanannya manusia itu tergoda, karena manusia ini kan terdiri dari berbagai hal ya, akal pikiran, kemudian ada juga nafsu. Yang nafsu ini sudah jelas ya cenderung untuk negatif ya dalam konteks ini. Ya, ada terus yang menggoda kita, dalam bahasa agama disebut setan atau iblis, yang cenderung untuk menggoda manusia kepada hal-hal yang tidak baik. Ya. Nah, sebagai manusia yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan ke muka bumi ini, maka dia selalu dalam keadaan seimbang ya dalam hidupnya. Seimbang perilakunya. Ya, bumi yang sudah bagus, yang sudah demikian teraturnya, ya, tumbuh-tumbuhan, lahan dan seterusnya, dia tidak akan merusak alam itu untuk menjaga keseimbangan. Sebab kalau tidak seimbang, maka ya kalau sudah hutan dibabat misalnya, lingkungan rusak, berdampak kepada masyarakat itu sendiri, yaitu terjadinya banjir. Nah, banjir itu ya ditimpakan kepada siapa saja, bukan saja yang merusak hutan atau merusak lingkungan, tapi juga orang baik-baik juga kena akibatnya. Nah, itulah kemudian ya harus ada ketakwaan dalam diri manusia itu. Nah, kita dalam bernegara ini kan sudah ada ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi tidak boleh orang yang tidak ada agama di bumi ini, terutama di Indonesia ini, ya, yang tidak ada agamanya. Seharusnya tidak boleh, karena kita berketuhanan yang Maha Esa. Nah,
Nah, kita harus menjalankan ajaran agama kita. Nah, dalam hal ini kalau kita penuh dengan kepatuhan, ini disebut dengan ketakwaan. Hanya orang yang bertakwalah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan berhasil memimpin, yang akan berhasil memakmurkan bumi ini. Ya, yang akan berhasil melestarikan lingkungan, ya, yaitu orang-orang yang menjalankan ajaran agama, ya, secara murni, konsekuen dan konsisten. Ya, dalam bahasa agama disebut istiqomah, ya. Tuh, halaman 20, bekerja dan bekerja. Ya, manusia bekerja, melakukan pekerjaan, dimaksudkan untuk memperankan dan memfungsikan diri sedemikian rupa sebagai wakil Tuhan tadi, ya, untuk memakmurkan bumi, ya. Nah, dia adalah sebagai aktor di situ, ya, sebagai kapten kalau dalam pertandingan olahraga itu, sepak bola misalnya, sepak bola ya ada kaptennya, atau volleyball ada kaptennya. Untuk apa dia melakukan pekerjaan? Untuk kemaslahatan. Jadi, ya, kita itu nggak boleh diam, harus bergerak terus, bergerak untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya, itu namanya bekerja. Bekerja apapun jenis pekerjaannya, sepanjang tidak melanggar norma etika agama, maka pekerjaan yang dilakukan itu adalah pengabdian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atau juga disebut sebagai ibadah. Jadi niatnya itu seperti itu, berniat untuk pengabdian, untuk ibadah, kemudian kita akan mendapat sesuatu tentu, ya, pahala, karena yang dilakukan itu adalah sebuah ibadah, ya, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pengabdian, ya. Jadi kita itu bekerja adalah untuk beribadah, maka niatnya itu adalah untuk beribadah. Kalau kemudian kita dapat salary, dapat upah, dapat gaji, itu akibat saja dari pekerjaan kita, ya kan? Apalagi dia bergerak di bidang perusahaan, misalnya usaha perjalanan wisata maupun perhotelan. Nah, nomor 5, bekerja dengan demikian mempunyai dua dimensi, ritual dan sosial. Ritual seperti pekerjaan yang dilakukan hendaknya diniatkan secara ikhlas. Tadi sudah Bapak jelaskan, disucikan niat hanya kepada Tuhan, kendati sebagai konsekuensinya akan mendatangkan atau memperoleh penghargaan. Sudah Bapak jelaskan tadi, ya. Nah, biasanya kalau lebih bagus lagi prestasinya di sebuah perusahaan misalnya, kalau perusahaannya sehat, dia akan memberikan reward namanya. Jadi sini juga ada di handout ini juga ada reward, kemudian kalau dia melakukan pelanggaran ada punishment atau hukuman, ya, supaya disiplin. Sementara reward itu adalah untuk memberikan motivasi lebih jauh lagi, ya. Jadi kita bekerja itu mendapatkan upah akibat saja. Nah, kalau hanya duit atau upah-upah yang dicari tanpa menghiraukan tentang bermanfaat apa tidak, atau justru merusak, nah itu nggak betul, ya. Berarti dia hanya mencari upah saja, ya, mencari upah saja, tidak memikirkan akibat. Nah, itu dimensi, ya, yang disebut tadi dimensi ritual. Nah, kalau sosial di halaman 21, bekerja untuk kebaikan, ya, dan keselamatan serta dapat bermanfaat untuk kepentingan umum, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga. Sehingga harus hati-hati dan sungguh-sungguh. Bapak selalu bilang itu harus bekerja itu setelah niat, ya, sungguh-sungguh, fokus dan terukur. Ya, tentu saja terakhir itu profesional sesuai dengan motto kita. Ya, niat, ya, sungguh-sungguh, dalam kurung fokus, terukur, ada lagi standar, begitu. Standar, ada standar, ya. Nah, kemudian akan menghasilkan sesuatu yang terbaik, ya. Nah, tidak asal-asalan lah, ya, harus sungguh-sungguh, mempunyai dampak positif dan konstruktif untuk kepentingan umum atau publik.
Sebaliknya, jika pekerjaan dilakukan dengan menabrak norma-norma agama, etika dan moral, kepatutan yang ada di dalam masyarakat, dapat dinyatakan sebagai penyimpangan atau anomali ya. Sebaliknya yang tadi, oleh karena itu perbuatan yang merupakan penyimpangan harus dijauhi. Misalnya korupsi waktu, korupsi barang-barang, korupsi uang misalnya, itu kan penyimpangan ya. Nah, itu dilarang keras ya. Kalau dilakukan itu berdosa ya. Kita terkutuk, mungkin sesaat kita banyak uang ya kalau korupsi, tapi akhirnya menderita, tidak akan berkah. Berkah itu maksudnya manfaatnya tidak terlalu terasa gitu, selalu kurang saja, karena hasil yang diperoleh itu adalah hasil yang curang. Nah, itu tidak boleh dilakukan, itu melanggar norma ya. Nah, kemudian yang terakhir ini halaman 22 ya, halaman 22, buka halaman 22, bab 7 ini seharusnya ya. Ya, dicoret dulu bab 6-nya, ini bab 7. Misi bekerja. Nah, ini ada skema ini. Nah, skema di atas itu menunjukkan kelahiran kita. Nah, ini manusia diciptakan sebaik-baiknya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Sudah Bapak jelaskan juga sebagai wakil Tuhan. Lihat panah itu, arah panah di muka bumi. Nah, ya. Kemudian selalu taat kepada ajaran agama, kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kemudian dia beraktivitas terus bekerja karena dalam pemahaman dia, dan itu yang benar, ibadah itu adalah, atau bekerja itu adalah ibadah, sehingga kalau kita lakukan kita berpahala ya. Kemudian berkah ya. Nah, kemudian mengelola alam agar masyarakat dapat membangun dan membina budaya, kultur, kebiasaan ya. Membangun, membina budaya, mengelola alam tidak dirusak, baik alam raya maupun alam di tempat kita berada ya. Sistem misalnya tidak ditabrak, standar-standar yang sudah ada tidak ditabrak. Nah, itu semua dilakukan untuk mendukung penguatan keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kurang, ditambah saja kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk mendukung penguatan iman ya. Jadi keimanan itu sangat penting ya. Keimanan itulah yang menggerakkan kita, keimanan itulah yang memotivasi kita. Oleh karena itu, apapun agama kita harus kita pahami ya. Ini adalah suatu keyakinan yang membuat kita bergerak. Nah, kemudian lambat apa cepat kita akan meninggalkan dunia ini, akan mengalami kematian. Tidak ada yang bernyawa yang tidak meninggalkan dunia, mati, meninggal ya, untuk menuju kepada keabadian, alam lain ya, dalam bahasa agama alam akhirat. Nah, kita harus yakin ini ya. Oleh karena itu tidak perlu ya, artinya nabrak sana nabrak sini ya, karena kita akan berhadapan dengan pengadilan yang seadil-adilnya, ilahi Robbi. Tidak ada yang bisa mengelak itu. Nah, nanti yang diadili itu ya perbuatan kita di dunia ini. Ya. Ini skema ya, misi bekerja ya, berkarya. Nah, itulah kira-kira saudara sekalian, kuliah kita terakhir ya. Sebentar lagi kita akan, mungkin minggu depan ini ya, atau minggu depannya lagi, tapi yang jelas ini minggu ini terakhir perkuliahan. Bapak mendoakan kalian semua sukses, tapi tentu ada syaratnya, yaitu betul-betul belajar ya, betul-betul fokus ya, konsentrasi ya, untuk tidak mengecewakan orang tua ya, untuk mengatur masa depan Anda, karena penentuan hari ini adalah suram atau cemerlang masa depan Anda semua. Nah, itu doa Bapak, dan Bapak selalu mengingatkan itu. Kalian masih muda semua, masih jauh. Kenapa orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, kalianlah yang menjadi tulang punggung yang akan menjadi paling tidak ya, tidak menyusahkan keluarga, tidak menyusahkan orang tua, tapi justru memberikan yang terbaik. Ingat, Anda sebagai decision maker, bukan sebagai trouble maker
pemecah masalah, bukan pembuat masalah. Demikian saudara sekalian, ya, sukses semua, tetap jaga kesehatan, ya, protokol kesehatan tetap dijaga dengan disiplin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.